Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah kali ini kita akan membahas mengenai makanan-makanan Melayu yang khas dari Riau. Nah, sebelum kita mengulik lebih lanjut lagi mengenai makanan khas Melayu Riau, ada kata pepatah yang mengatakan bahwa "Tak kenal maka tak sayang". Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Kesuma dengan NIM 2207111448 dari Teknik Lingkungan kelas B. Nah, video ini saya buat untuk bertujuan untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Budaya Melayu Riau dengan dosen pengampu yaitu Bapak Meki Herlon SP MSI. Makanan merupakan keperluan dasar manusia dalam menjalankan metabolisme tubuh. Makanan bagi orang Melayu merupakan identitas atau jati diri sebagai seorang Melayu. Ciri khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya sekelompok orang. Penamaannya pun sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang Melayu. Selain itu, makanan akan menjadi populer apabila memiliki cita rasa yang enak dan juga bersih. Maka seseorang akan mencari tahu tentang Melayu. Nilai-nilai dalam makanan Melayu terbagi atas tiga. Yang pertama, adat dan adab saat pengolahan. Seseorang perempuan dilihat telah mampu menjadi seorang istri ketika cara menyiang ikan sesuai dengan aturannya. Orang Melayu memotong ikan dengan cara dimiringkan atau bukan lurus seperti memepat kayu. Sebab ikan yang dipotong lurus hanya diperuntukkan untuk sebagai makanan binatang atau umpan memancing ikan. Yang kedua, adab dan adat ketika makan. Makan bersama biasanya dianggap sebagai majelis. Seseorang yang lebih dahulu selesai makan tidak baik meninggalkan majelis sebelum semua orang selesai makan. Yang ketiga, adab dan adat saat setelah makan, di mana menyudahi makan dalam seorang Melayu yaitu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pinggan makan yang digunakan mesti dibasahi dengan air basuh tangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kaum perempuan dalam mencuci perlengkapan makan. Karena kalau pinggan yang kering itu biasa lebih susah untuk dibasuh sebab sisa kuah dan minyak melekat sehingga dapat mengeras. Selanjutnya, jenis makanan berdasarkan peruntukannya itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Makanan harian. Makanan utama dalam harian adalah nasi dan lauk pauk serta makanan selingan seperti kue dan mue. Mengolah atau membuat makanan harian ini biasa dilakukan ketika selesai sholat subuh, menjelang sholat zuhur, dan setelah asar menjelang maghrib. Yang kedua, makanan upacara dan ritual. Makanan yang hanya dibuat pada acara ritual, upacara, dan perayaan tertentu. Contohnya bubur Asyura yang hanya ada pada acara keagamaan. Selain itu, ada juga berti beras kuning dan putih dalam acara nikah kawin, nasi kuning bunga telur yang hanya dibuat dalam acara sunnah Rasul. Selanjutnya, jenis makanan berdasarkan cara memasaknya. Yang pertama ialah panggang. Panggang adalah cara memasak dengan mendekatkan atau meletakkan bahan makanan di atas bara api. Nah, contohnya seperti ikan bakar dan juga otak-otak bakar ataupun makanan-makanan lainnya. Yang kedua ada salai. Nah, salai ini merupakan pengolahan makanan dengan cara bertujuan untuk mengawetkan makanan dalam jangka waktu yang lama. Nah, salai ini bukan hanya pada hewan saja, tetapi pada buah-buahan juga bisa disalai. Kalau pada hewan itu bisa seperti ayam, ikan, dan juga pada buah-buahan itu bisa seperti salai pisang. Dan tentunya rasanya tak kalah enak. Yang ketiga adalah jemur, di mana jemur ini memiliki cara yang sama dengan salai, tetapi jemur ini menggunakan cahaya matahari. Sementara kalau salai kan tadi kita dengan cara dibakar kan dengan api. Nah, contohnya ada seperti asam kandis, ikan asin, nasi yang dijemur. Nah, ini dijemur hingga dia yang kering. Itu ada ubu. Ubu ini merupakan makanan yang dimasak dengan cara ditimbun di dalam tanah ataupun abu yang di atasnya dipasang api dengan waktu pemasaknya sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Contohnya seperti ubi ubu ataupun ikan ubu. Namun sepertinya pada saat sekarang itu sudah sangat payah dijumpai metode memasak dengan cara gini atau bisa kita dapati di daerah-daerah atau pedesaan yang terpencil di Melayu Riau. Ada rebus. Rebus merupakan cara memasak sesuatu dengan air atau memasak sesuatu di dalam air mendidih, di mana rebus ini merupakan cara yang paling banyak digunakan orang Melayu karena lebih mudah dan lebih praktis. Rebus diyakini sebagai cara memasak yang tertua setelah cara memasak memanggang.
Contohnya seperti laksa, singgang, kepurun, ada juga seperti gulai, gulai ikan, bubur, ketupat, ada juga seperti rebusan pucuk ubi, lendot, singgang, cendol, pindang, lempuk, dan lain sebagainya yang menggunakan metode. Selanjutnya ada kukus. Kukus merupakan cara memasak dengan uap di sekitar atau di atas titik didih air, di mana memasak dengan kukus ini menggunakan bahan yang dimasak ini relatif lebih lama dibanding memasak dengan cara merebus. Selain itu, kandungan air dalam masakan kukus juga lebih sedikit dibandingkan dengan rebus. Contohnya ada lempat, botok, ada pulut ini ada pulut kuning ataupun pulut sambal, terus ada juga gabal udang, dan ada juga pais. Selanjutnya ada goreng, merupakan cara memasak dengan memasukkan bahan makanan ke dalam minyak sebagai medium penghantar panas. Nah, cara menggoreng ini sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi di Mesir. Nah, memasak dengan menggunakan sedikit minyak dan juga sedikit air itu dinamakan dengan menumis. Contoh masakan khas Melayu yang menggunakan menggoreng itu seperti masak asam, roti jala, terus ada roti gendang senturi, terus masak sambal. Ada lagi seperti cakar ayam ataupun deram-deram, jemput-jemput, emping, dan roti lainnya yang khas dari makanan lainnya. Sangrai merupakan teknik memasak yang tidak menggunakan air dan minyak, hanya menggunakan kuali dan bahan yang akan dimasak saja. Nah, sangrai ini memiliki dua cara. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan menggunakan kuali dan bahan masakan dimasukkan ke dalam kuali lalu dipanaskan dengan api kecil ataupun bara. Kedua, cara sangrai menggunakan pasir sebagai medium penghantar panasnya. Nah, biasanya memasak dengan cara menyangrai ini seperti bahan makanan yaitu biji-bijian, misalnya kopi, kacang, berangan, dan lain sebagainya. Peram, makanan yang dibuat dengan cara memeram ataupun fermentasi. Makanan peram ini dibuat untuk menghadapi masa paceklik dan juga menghindari sikap mubazir. Ada kalanya orang Melayu mendapatkan banyak hasil tangkapan ikan atau ikan mati dalam perangkap yang akan diolah menjadi pekasam. Pada musim durian, orang Melayu banyak membuat asam durian setelah jumlah durian tak termakan oleh kerabat dan orang kampung. Dan begitu pula pada bahan makanan yang lainnya, contohnya seperti yang dalam gambar sekarang ini ada asam durian, tapai dari singkong, dan juga belacan yaitu dari udang. Dan banyak lainnya makanan-makanan yang dibuat berdasarkan cara fermentasi atau peram. Jenis makanan berdasarkan kandungan airnya terbagi dua, yakni yang pertama ialah makanan kering. Makanan kering biasanya memiliki tingkat keawetan jauh lebih tahan lama dibandingkan makanan basah. Makanan kering juga bertujuan sebagai cara mengawetkan makanan. Yang kedua ialah makanan basah. Makanan basah memiliki keawetan yang cenderung lebih singkat dibandingkan makanan kering, sebab orang Melayu tidak menggunakan pengawet saat membuat makanan. Nah, biasanya orang Melayu itu menggunakan pengawet yang alami, sehingga makanan basah ini cenderung dibuat untuk makanan harian. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai makanan khas Melayu Riau. Nah, apakah teman-teman udah pada mengerti belum atau udah pada tahu nih tentang mengenai makanan-makanan khas Melayu Riau? Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.